106 Dion Tirta Smart Energik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nih, balik lagi bersama Hari Heri di program terkeren kita ya. Kumadai, Kumpu Jelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi ya Smartizen, karena ini hari Senin, seperti biasa dong ya, Kumadai balik lagi. Karena kemarin habis liburan, jadi stay tune terus ya. Kita bakal bahas tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita. Stay tune terus di 106 Dia Untirta. Iya, smart energik ya. Jadi Smartizen, waduh smart energik lagi. Jadi Smartizen, seperti biasa nih kita bakal membahas hal-hal menarik ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat pada sore kali ini. Kita bakal membahas tentang adab menuntut ilmu dalam Islam. Jadi jangan sembarangan nih, ya. Jadi ilmu apa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban, namun jangan lupa juga adab itu di atas segalanya. Adab itu di atas ilmu, Martijan. Jadi jangan sampai kita karena emang melakukan kewajiban tapi kita membawahi atau kita tidak peduli akan adab gitu kan. Jadi semua itu tergantung pada adabnya. Hal-hal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya tergantung adabnya juga. Jadi ada istilahnya nih menurut guru saya juga ya. Bahwasanya percuma lu ilmunya tinggi kalau misalkan adabnya rendah akan menjadi sia-sia gitu. Jadi ilmu adalah kunci segala kebaikan dan ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan pada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah bisa disembah, dengan ilmu hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agama bisa disebarkan. Hal ini membuat kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Sebab keberlangsungan agama dan dunia tergantung pada ilmu. Manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Ya jelas ya Smartizen ya. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan pada setiap hari dan setiap waktu. Sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekedar sunnah, yang artinya mendapat pahala ya. Kalau kita laksanakan dapat pahala, kalau kita tidak laksanakan pun ya tidak apa-apa, tidak akan mendapatkan dosa gitu kan. Jadi padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agar kita menjadi wajib gitu ketika kita melakukan sesuatu pada setiap muslim ya. Sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Jadi seperti apa sih kita melakukan hal kewajiban yang sifatnya fardu ain gitu. Misal ketika sholat ya kita wajib harus membaca surat Al-Fatihah. Nah itu kan ilmu yang harus kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, terutama sholat. Sholat yang pada apa ya ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari kita melaksanakan dalam 5 waktu. Nah, jadi kita harus juga menuntut ilmu mengamalkan kewajiban kita dalam hal ini sholat, yakni bisa membaca surat Al-Fatihah yang baik dan benar. Gitu. Masih banyak lagi. Misal berumah tangga, ya berumah tangga harus kita tahu apa? Kita harus tahu ilmunya. Tidak mungkin dong kita hanya sekedar apa ya menjalankan rumah tangga, biduk rumah tangga, sedangkan hak-hak kewajiban-kewajiban kita tidak tahu, maka rumah tangganya akan cepet nih tergoyah nih gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala membenci yang namanya perceraian. Gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang kita lakukan, kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang harus didasari dengan ilmu. Ternyata gitu. Luar biasa Smartizen ya. Jadi itu untuk kita membahas ilmu terlebih dahulu. Jadi ada istilahnya bahwa kita pengen bahagia di dunia dengan ilmu, pengen bahagia di akhirat dengan ilmu, pengen bahagia dunia dan akhirat dengan ilmu. Maka orang-orang yang kayak kok hidup di dunia ini kayak menderita banget, nggak bahagia karena nggak punya ilmunya ya. Jadi bahagia itu bukan karena kaya dan miskin, bahagia itu bukan karena kita mendapat privilege banyak. Karya itu apa, bahagia itu karena kita punya ilmu aja. Oke lah hidupnya sederhana, oke lah serba kekurangan, tapi karena ilmunya tahu, maka balik lagi ada rasa syukur, ada rasa tawadu.
gitu, karena orang-orang punya ilmu. Ya Allah, ya mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sayang sama kita, makanya kita mungkin harus lebih keras lagi, berusaha lagi dalam mengejar dunia gitu. Kalaupun dikaya ya tetap karena ada ilmu ya bersyukur, alhamdulillah. Ini amanah dari Allah. Ini apa ya? Ini apa cuman titipan dari Allah. Bukan karena apa ya, kita ini milik pribadi pure, karena takdirnya apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang berilmu ini akan ya bahagia gitu karena tahu ilmunya dalam prakteknya gitu ya di kehidupan sehari-hari. Jadi Smartisan pada dasarnya juga kita hidup di dunia ini terutama dengan ilmu. Gitu ya Smartisan. Jadi jangan sampai nih kita malas-malesan ya. Smartisan yang masih sekolah, yang masih kuliah, jangan sampai kita di kehidupan sehari-hari malas, karena dengan ilmu tadi itu kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya kita bakal bahas keutamaan menuntut ilmu. Jadi jangan salah nih, kita jangan sampai salah memandang ilmu, menyepelekan ilmu, karena kita banyak keutamaan nih yang bakal kita bahas Smartisan. Jadi stay tune terus pokoknya ya di 106 Dia Untirta, jangan kemana-mana. Jadi sambil ngebuburit boleh teman-teman dengerin ya. Jadi ada lagu dulu nih dari Fadly, Peristiwa Subuh. Iya, Smartisan balik lagi nih bersama Hari di program Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi Smartisan ini yang lagi ngabuburit nih, dimanapun boleh sambil dengarkan ini apa Smartisan, semakin dengarkan ini Smartisan. Gak sahur soalnya ya Smartisan ya, jadi banyak yang apa ya, pelipet mulu gitu. Jadi dengerin nih 106 Dia Untirta, kita bakal membahas tentang hal-hal yang bermanfaat. Jadi sore kali ini kan kita bakal membahas tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Jadi tadi itu sesuai pembahasan yang saya sampaikan sebelumnya, kita bakal membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Kira-kira apa sih gitu kan? Yang pertama ada memudahkan seseorang mendapatkan surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Ada juga nih ilmu sebagai amal jariah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa yang anak soleh. Jadi Smartisan, ilmu adalah salah satu amal jariah yang tidak akan terputus meskipun kita bakal mati. Ketika kita sudah meninggal dunia, tadi itu ada 3 tuh yang tidak bakal terputus. Sedekah jariah ya tentunya, ilmu yang manfaat, dan doa anak soleh. Ilmu masuk kategori yang tidak akan terputus sampai kita mati. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu kita nih ya, ilmu kita sedikitnya atau banyaknya ilmu kita dimanfaatkan ketika kita hidup, ternyata akan terus mengalir gitu kan. Ilmu yang manfaat itu tentu bakal menolong kita, akan bermanfaat ketika kita sudah meninggal nanti. Masya Allah. Jadi teman-teman nih ya Smartisan, jangan malas-malas untuk menuntut ilmu, karena ilmu banyak manfaatnya, bukan cuma di dunia dan juga di akhirat ketika kita sudah mati. Wih, mantap banget ya. Jadi selanjutnya juga ada akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman nih dalam Quran surat Al-Mujadilah gitu kan. Yang artinya niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kamu, orang-orang yang berilmu. Ya, pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya orang manusia yang mempunyai ilmu. Jadi memang gini ya Smartisan, ada beberapa cara untuk dipandang ketika kita hidup di dunia gitu kan. Misalkan hartanya banyak ya dipandang, keturunan konglomerat, keturunan tokoh-tokoh besar ya dipandang. Tapi di antara itu semua, yang paling diutama adalah
orang-orang yang punya ilmu. Itu startanya tuh paling tinggi tuh. Itu bisa dihormati, bisa segala macam gitu ya. Istilahnya dieluh-eluhkan ketika orang punya ilmu. Maka ketika kita ilmu nggak punya, harta duniawi tidak punya, keturunan orang-orang yang biasa saja, maka kitanya apa ya, butiran debu gitu. Iya gak sih? Ilmu ini luas ya artinya, bukan agama saja. Ilmu ketika apa, entah itu ilmu dunia, dalam hal ini ilmu ekonomi, politik, tentang sosiologi segala macam. Ketika mempunyai ilmu, mempunyai ahli di bidangnya ataupun mempunyai skill, maka ini akan diangkat derajatnya. Itu Smart Agent akan dipandang sama orang. Ini kita bicara real aja gitu kan. Ketika misalkan orang ya tidak ada ilmunya, tidak ada ya apa, harta pun tidak ada, bukan keturunan orang yang terpandang gitu kan. Jadi hanya butiran debu. Meskipun kita tidak punya harta, meskipun kita dari kalangan keluarga yang biasa-biasa aja, bahkan mungkin tidak terkenal, bukan suatu tokoh gitu ya. Tapi ketika kita mempunyai ilmu, pasti akan dipandang, pasti akan dihormati, pasti akan disegani oleh masyarakat. Itu luar biasanya ilmu. Nah ini yang saya pribadi perjuangkan, karena pertama ya saya tidak bergelimang harta dan juga tidak tampan rupawan. Kayak lagu Madewi ya. Iya, dan bukan di kalangan keluarga yang terkenal terpandang gitu. Maka harus semangat, dan saya sangat-sangat semangat untuk mengajar ilmu. Ya minimal itu bermanfaat buat saya pribadi gitu. Tapi saya juga tidak pelit ya. Intinya kalau ketika punya ilmu, apalagi bisa dimanfaatkan, diamalkan, dan saling berbagi terhadap orang lain, maka lagi-lagi akan ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Semoga Smart Agent juga salah satu orang-orang seperti itu. Selanjutnya, orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Salah satu cirinya nih ya. Orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Ketika ada orang jenius, ketika orang ini pinter, terserah deh ilmunya luar biasa, IQ-nya gede, tapi ketika tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu sejatinya tidak mempunyai ilmu. Ini keyakinan ya. Ini kita sebagai orang muslim yakin akan itu. Karena sumber ilmu dari mana sih? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia menganggap dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya ya ilmu dia seberapa? Dangkal sekali ya. Karena sumber ilmu manapun ya, dunia dan akhirat, hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Al-Fatir nih ayat 28, Allah menjelaskan seseorang dengan ilmu akan lebih memahami bagaimana kehidupan diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah sebagai Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanya para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi kalau misalkan ada yang tidak percaya Allah, akan kekuasaan Allah, jadi itu hanya ilmu yang sekedar dangkal ya. Gitu. Jadi Smart Agent, jadi pada dasarnya ilmu terbaik adalah ketika kita tahu yang maha besar kan Allah, yang maha pencipta kita semua adalah Allah. Masa kita tidak takut terhadap Allah? Gitu ya Smart Agent. Selanjutnya ada nih yang terakhir nih, orang berilmu diberi kebaikan dunia dan akhirat. Oke, ini dari apa, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, yang artinya barang siapa yang Allah hendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Jadi kalau kita benar-benar menuntut ilmu nih ya, menuntut ilmu dengan sepenuh hati gitu kan, insya Allah ya Allah akan memudahkan kita ya. Jadi ada istilahnya kan, batu nih selalu terus ditetes sama air, lama-lama bakal bolong juga. Jadi sama kayak kita belajar, meskipun kita nggak bisa awalnya, tapi terus menerus kita belajar dengan giat, dengan semangat, insya Allah Allah akan memberi pemahaman ya, akan dimudahkan. Jadi
itu Smartizen ya. Moga-moga kita akan semangat terus nih untuk menuntut ilmu ya. Pupung masih muda, pupung masih ngorak, pupung masih bocah ya, jadi bahasa Jawa sekarang emang kudu semangat aja kendor lah. Jadi kali ini kita bakal selanjutnya ya, bakal membahas tentang adab-adab yang harus dimiliki sesuai tema besar kita tadi. Ilmu ada di atasnya, apa ya, itu adalah adab. Ya, gitu Smartizen. Jadi kita bakal membahas lagi gitu tentang adab-adab untuk menuntut ilmu seperti apa. Sebelumnya ada lagu dulu nih ya dari Chorisse, Jika Surga dan Neraka Tidak Pernah Ada. Jagalah hati dari senada ya, itu juga saran buat kita semua ya Smartizen, bahwa kita harus menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati. Entah itu seperti sombong, entah itu ria, entah itu kita suka menghasut. Dan sesuai pembahasan kita juga, penyakit hati salah satunya adalah adab. Adab itu perilaku sebenarnya sih ya. Cuman ada cumannya, termasuk kadang kita nggak paham nih. Menurut hati kita oke-oke aja perasaan, tapi di dalamnya padahal itu nggak baik ya menurut adab, menurut norma dalam Islam dan norma-norma kemanusiaan pada umumnya juga gitu. Jadi kita bakal membahas tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu. Penting banget nih. Jadi yang pertama, jangan menyombongkan diri. Nah ini Smartizen, coba ya kalau mau catat boleh biar tidak lupa gitu kan. Seseorang yang menyombongkan diri karena keluasaan ilmunya, maha banyak ilmunya, luas banget gitu, adalah salah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang seperti gunung. Jadi sekeren-kerennya kalian, sehebat-hebatnya kalian, tidak akan menjulang tinggi, itunya lebih derajatnya gitu dari tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Selanjutnya juga ada tentang menjaga ilmunya. Bencana orang berilmu adalah lupa dan membicarakan dengan yang bukan ahlinya, menurut Ibnu Abu Syaibah. Sungguh benar orang merugi, orang yang tidak menjaga ilmunya. Itu menjadi sebuah bencana bagi para penuntut ilmu. Mereka mencari ilmu dengan susah payah, namun mereka lupa akan ilmu-ilmunya. Ada beberapa kiat-kiat untuk menjaga ilmunya. Sebelum beberapa kiat itu, ilmu itu emang harus dijaga. Misal ketika teman-teman seorang hafiz atau hafizo menjaga hafalannya, ya sering baca-baca lagi. Sering dibaca ketika malam, sering dibaca ketika emang lagi sholat, baca-bacaannya supaya tidak lupa lagi. Ketika kalian mempunyai keahlian, misalkan ya penyiar radio atau pembawa acara, ya kalian harus sering-sering mengisi acara supaya tidak lupa lagi. Gitu. Dan jangan membicarakan orang yang bukan ahlinya. Misal, ini yang lagi viral kemarin tentang tenggelamnya kapal KRI gitu, kayak TNI Angkatan Laut, tapi menanyakan terhadap dokter, ya kurang gitu kan ya. Atau menanyakan terhadap ahli ekonomi, ya tidak. Menanyakan ahli tentang kelautan, tentang kapal, yang benar-benar apa ya, ahli di bidangnya, biar apa yang dia sampaikan itu valid dan sesuai. Gitu Smartizen. Tadi itu ya kiat-kiatnya. Yang pertama ada menulis dan murojaah serta mengamalkan. Nah masing-masing itu nanti kita bakal sampaikan, karena ini ternyata sudah maghrib Smartizen. Oke ya, saya pribadi dan tim Dion Tirta selamat mengucapkan selamat berbuka puasa terhadap saudara-saudara kita ya, semuslim yang sedang menjalankan ibadah puasa gitu. Semoga puasanya benar-benar lancar gitu kan ya. Ini udah hari ke-10 lebih ternyata Smartizen. Jadi moga-moga kali ini puasanya dan selanjutnya puasanya akan menjadi lancar ya. Dan jangan lupa, puasa biasa dimulai dengan hal-hal yang manis-manis dulu. Jadi Smartizen boleh tuh ya, langsung ambil kurmanya, langsung ambil hal-hal yang manisnya ya. Jadi saya pamit dulu, saya juga mau buka puasa ya Smartizen. Smartizen balik lagi bersama Hari di program Kumadai Kumpu Jelang Maghrib Dakwah Islam.
Sekali lagi saya mengucapkan selamat berbuka puasa nih buat teman-teman kita yang seluruh Indonesia yang menjalankan ibadah puasa tentunya ya. Serta selamat juga menjalankan ibadah sholat maghrib. Jadi masih ngebahas selanjutnya karena tadi terpotong ya karena waktunya sudah maghrib tadi itu udah waktunya berbuka jadi ya kita di skip dulu gitu. Masih membahas yang tentang gimana sih kiat untuk menjaga ilmu kita nih takutnya kelupaan gitu ya. Yang pertama ada menulis. Seperti nih ya. Menulis ilmu yang tidak ditulis bagaikan unta di padang pasir. Unta tersebut jika sudah lepas sangat mudah untuk hilang. Itulah ilmu yang diibaratkan dengan unta yang lepas. Dia akan mudah lupa jika tidak diikat dengan tulisan. Dan setelah lupa, tidak ada lagi yang harus diingat karena tidak ada lagi yang membekas baik dari pikiran maupun di tulisan. Maka sangat penting sekali ilmu itu ditulis sebagai bahan murojaah ataupun sebagai bahan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ya semisal saya pribadi pun kalau lagi belajar hal-hal yang penting, misalkan ada hal-hal ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, saya ada ya kertas kecil gitu ya untuk ditulis. Jadi untuk bahan pengingat aja supaya sesekali nanti kalau emang lagi lupa gitu kan jadi bisa lihat lagi. Misal nih doa-doa yang terpenting nih anak muda, misal doanya mandi wajib gitu kan. Itu harus ditulis. Meskipun banyak sekarang ya di internet segala macam. Ya takutnya kan kalau di internet kan banyak yang beda-beda gitu loh. Ini yang kita yakini yang benar-benar nih ya. Jadi kita tulis gitu. Dan misalkan ilmu tentang komputer kan kadang perlu hafalan gitu ya. Ada kata-kata yang jarang ada diketahui, susah gitu kan ditulisnya juga. Jadi kita catat baik-baik. Ataupun ilmu-ilmu yang lainnya gitu ya. Ketika kita mau ngisi materi ya itu tuh ditulis dulu nih biar takut kelupaan, kita punya pegangan gitu Smart Agent. Ada juga nih murjaah. Murjaah menjadi sangat penting sebagai kiat untuk menjadikan terjaganya ilmu yang dihafal. Murjaah juga bisa sebagai metode untuk mengoreksi jika ada hal-hal yang kurang dalam ilmu-ilmu yang kita dapat. Sedikit kisah tentang Al-Bukhari nih ya, Imam Al-Bukhari. Ia seorang imam besar perawi hadis yang sangat sahih sekali. Setelah beliau belajar dengan guru, beliau selalu mencatat dan memurojaah ilmunya di rumah. Nah, dengan ini dia sebagai tanda keteladanan seorang yang berilmu, dia giat dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Jadi dengan dia mencatat dan lagi-lagi ya dilanjutkan dengan murojaah, dibaca kembali supaya terus mengingat, supaya terus ada dalam pikiran dan hati kita. Karena ketika kita mempunyai ilmu tapi kita tidak sering menghafalkan, tidak sering mengaplikasikannya, rasanya akan cepat hilang. Misal kita nih jago bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, tapi kalau diaplikasikannya jarang, kita jarang ngomong Arab lagi, kita jarang ngobrol bahasa Inggris lagi gitu kan, akan sedikit demi sedikit bakal hilang gitu. Jadi selanjutnya ada juga nih ya tentang membahas supaya tidak hilang. Ini pendapat saya pribadi juga nih ya. Kita tidak boleh sombong. Karena dengan keangkuhan, dengan kesombongan kita bisa jadi ilmu itu bakal hilang tau. Malas lagi kan belajar karena ngerasanya enggak lah, gue udah ilmunya udah banyak nih jadi nggak usah belajar lagi. Waduh, nggak boleh gitu. Nanti justru malah apa yang kita dapat, apa yang kita punya ini malah pelan-pelan bakal hilang karena kesombongan itu gitu. Karena kita malas lagi tadi itu ya, malas lagi bacanya, malas lagi nyatetnya, malas lagi kita mengulangi pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Nah bisa jadi bakal hilang nih gitu Smart Agent. Selanjutnya mengamalkan nih, semaksimal tingkatan orang yang berilmu adalah mengamalkannya. Sungguh orang yang mengamalkan ilmunya, dia sungguh telah benar-benar menjaga ilmunya. Menjaga ilmunya dari kepunahan karena akan dikaji oleh murid-muridnya. Sekaligus amal jariah bagi yang mengamalkan ilmunya. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis riwayat Muslim ya, yang artinya jika seseorang meninggal dunia,
maka terputuslah semua amalnya tadi itu ya, kecuali sodakoh, sodakoh jariyah, ilmu ilmu yang dimanfaatkan dan anak yang soleh, sama tadi itu ya. Jadi supaya ilmunya tetap supaya ketika kita sudah meninggal nanti ada hal-hal supaya kita mendapatkan manfaat, tentunya ada tiga. Sodako, kalau tidak ada harta ya mungkin hal-hal yang lain bisa bersedekah gitu kan, tapi ini utamanya yakni adalah ilmu. Ilmu akan terus mengalir. Misal ya, kita mengajarkan baca Al-Fatihah gitu ya terhadap murid-murid ngaji, bocil-bocil, anak kecil. Nah, akhirnya si anak kecil ini bisa Al-Fatihah melewati perantara kita. Tetap hakikatnya itu dari Allah ya. Jadi dia belajar ke kita, kita ajarkan, akhirnya mereka bisa. Maka ilmu dia tuh akan terus ketika kita mengamalkan. Ya, ketika kita mengamalkan ilmu kita, akhirnya si anak-anak ini bisa belajar Al-Fatihah, maka itu pahalanya akan terus ngalir. Itu yang dinamakan mengamalkan ilmu gitu ya, Smartijan. Ada yang terakhir nih, lemah lembut dan menyampaikan. Dalam menyampaikan ini ya termasuk salah satu adab ketika orang yang punya ilmu. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi ya kita harus dengan hal yang lembut, kalem gitu ya. Tidak boleh tuh ya mengajarkan dengan berkata kasar. Tegas dengan kasar itu beda. Tegas ya dia anjurkan boleh supaya anak-anak disiplin, tapi dengan kasar, dengan kata-kata yang bisa jadi bikin orang sakit hati, bisa jadi orang tersinggung, yang mending jangan gitu ya. Cara mengajarkannya terbaik ya dari hati ke hati gitu kan, dengan penuh kasih sayang, supaya si anaknya ataupun murid yang diajarkannya ketika kita berbagi ilmu itu sendiri bisa terbuka gitu. Gimana kalau misalkan sekali-kali tampar, sekali-kali ngomong kasar, ya gimana orang mau belajar dong kalau gitu. Masa attitude-nya, akhlaknya, meskipun ilmunya banyak, kalau adabnya kurang ya bakal menjadi sia-sia. Gitu Smartijan. Jadi ya ada banyak ya adab-adab yang perlu kita ketahui. Nanti kan kita nih, semisal nih Smartijannya nih yang masih muda, tentu dong masa depannya masih panjang. Ketika menuntut ilmu, ketika sudah banyak ilmunya ya, tapi jangan merasa cukup gitu, terus kita kurang gali potensi kita ya, gali ilmu sebanyak-banyaknya supaya tadi itu manfaat terhadap diri kita dan orang lain tentunya ya di kemudian hari gitu. Terus gimana dong tipsnya untuk mendapat ilmu yang baik, menuntut ilmu yang baik dan benar itu seperti apa? Pasti penasaran dong ya Smartijan. Nanti kita bakal membahas ya setelah lagu ini dulu nih ya. Dari lagu ini dulu, Lebaran sebentar lagi. Kira-kira sebentar lagi gak nih? Lumayan lah ya, dari Gigi. Lebaran sebentar lagi. Iya, Smartijan balik lagi nih bersama Eri tentunya ya. Masih membahas tentang adab untuk menuntut ilmu. Nah sekarang bahasanya sudah di cara menuntut ilmu yang baik seperti apa gitu ya. Jadi kita bakal ngasih nih tips-tipsnya buat Smartijan di manapun kalian berada. Yang pertama, mulailah belajar dengan baik. Oke? Terdapat 2 langkah pokok untuk menyelesaikan target atau tujuan pembelajaran. Langkah pertama adalah memulai, yang kedua adalah memulai lagi. Yang pertama itulah yang sulit ya. Memulai yang pertama ini memerlukan keberanian, tekad yang kuat dan tekad yang kuat pastinya ya. Rasa malas yang biasanya hinggap dalam diri kita agar tidak menjadi parasit hendaknya dihindari dan dikurangi dengan memulai aktivitas positif termasuk belajar dan banyak hal. Menurut Panji Pragiwaksono ya, mulai dulu aja lalu buat yang lebih baik sampai seterusnya. Jadi kalau kita gak mau memulai karena kita takut jelek, takut salah, takut norak, semua orang sukses di dunia ini awalnya ya jelek dulu, salah dulu gitu kan. Contoh misal Lionel Messi, apakah ketika lahir belajar bola dia langsung bisa menggocek-gocek dengan keren dan menciptakan banyak gol gitu? Ya enggak lah, dengan belajar dulu.
jatuh dulu, belajar jalan dulu, merangkak dulu sama aja. Apa yang jago penulis? Misalnya penulis Asma Nadia, apakah ketika dia langsung ngetik langsung ada cerita yang berlian gitu? Kan enggak ya. Mungkin nulis-nulis hal yang bisa dibilang mungkin jelek dulu, salah dulu, norak dulu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mulai dulu aja lalu yang buat yang lebih baik. Kalau kita takut, banyak takutnya, takut salah, takut ini, dan nggak mau mulai-mulai, ya kita nggak bakal punya apa ya, nggak bisa kita belajar, nggak bisa kita punya ilmu kalau kita takut salah aja gitu kan. Selanjutnya ada pilihlah teladan yang baik. Dalam setiap bidang ilmu ya, pasti ada sosok yang kita jadi tauladan ini ya. Terkadang teladan yang baik dapat kita temukan di sekitar kita. Yang terpenting adalah contohlah bagaimana dia berjuang. Tidak usah lihat dia latar belakangnya apa, misalkan agamanya apa, yang nggak usah gitu kan. Dia dari mana, tidak. Ketika perjuangannya benar-benar ya. Eh, misal kita mempunyai apa, Thomas Alva Edison. Dia kan bukan agama Islam, tapi semangat dia untuk menemukan bolham lampu gitu ya. Dia udah dikira gila, diejek, dikata-katain gitu kan, tidak diterima di teman-temannya. Tapi dia tidak menyerah gitu kan. Terus berjuang sampai akhirnya kita menikmati, seluruh dunia menikmati yang namanya rasa apa, lampu dan listrik gitu kan. Jadi kalian yang penting punya suri teladan ya, siapapun. Yang penting nih cara perjuangannya baik, semangatnya dengan baik, menuju pencapaiannya tidak melanggar norma dan tidak melanggar agama pastinya ya, kita patut, nggak apa-apa kita contoh. Dengan mengetahui perjuangan tokoh Anda dalam berusaha untuk mencapai posisi yang diinginkan kita saat ini, akan muncul pula semangat juang dalam diri kita untuk menirunya. Semangat dan kepercayaan itulah yang akan memberikan energi dalam usaha belajar Anda. Bersikaplah positif dalam pandangan hidup serta optimis, penuh harapan tentang nasib kita sendiri. Jangan cemas, jangan ragu, karena berarti mematikan kegairahan Anda untuk melangkah. Jangan sampai kita cemas nih, nggak usah penuh keraguan. Udah jalanin aja, ngalir aja. Bismillah, yuk bismillah. Apa yang kita lakukan selagi benar ya udah kita coba gitu. Misalkan kita pengen jadi kayak presiden Pak Joko Widodo gitu kan, nggak apa-apa, step by step dulu. Cita-cita kita jadi wali kota gitu, nanti gubernur, nanti jadi presiden kan, amin kan, luar biasa gitu kan. Jadi ya terus melangkah aja dulu tanpa penuh keraguan. Memang presiden kita dulu misalkan Pak Jokowi, dia dari SD berpikir kita kayaknya saya bakal jadi presiden suatu nanti, enggak. Siapa tahu emang itu ngalir aja. Karena dia melihat presiden sebelumnya mungkin ya, oleh Pak B.J. Habibie, Pak Soekarno gitu kan, supaya mimpi kita ya, apa yang kita inginkan ketika punya suri tauladan, pengen nih jadi kayak Pak B.J. Habibie almarhum nih ya, pengen bisa menciptakan pesawat, waduh luar biasa kan. Nggak apa-apa, jangan takut, mulai dulu aja gitu kan. Selanjutnya ada memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Bukan kepo ya, bukan kepo. Kepo itu kayak masalah pribadi, pengen tahu ya nggak sih, masalah orang gitu kan. Ini kepo terhadap ilmu pengetahuan, ya nggak apa-apa, bagus banget gitu kan. Pakailah rasa ingin tahu Anda untuk memacu kegairahan belajar sepanjang hari. Bertanyalah ya, selalu demi kemajuan Anda. Jangan menerima keadaan sesuatu begitu saja sebagaimana adanya. Ajukan pertanyaan kepada siapapun yang dianggap mampu untuk menjelaskan apa yang Anda tanyakan. Bahkan sering-seringlah bertanya pada diri Anda sendiri. Maksudnya adalah kita nggak usah malu-malu nih, supaya kita pengen maju, karena kita pengen berprogres, karena kita pengen punya cita-cita yang tinggi dan ingin tercapai tentunya, ya udah kita bertanya pada orang ahlinya. Misal kita pengen belajar bengkel nih ya, ngituin motor, ya kita nggak apa-apa tanya gitu kan pada ahli otomotif. Gimana kak ini cara kita membongkar mesin, memasang mesin, supaya tahu gitu kan, nggak apa-apa. Maksud bertanya dalam diri kita sendiri adalah ya kira-kira kita mau minatnya ke ilmu bidang apa nih. Misal sepak bola, ya terusin sepak bola, olahraga gitu kan. Pengen ke sains, silahkan sains gitu kan. Pupung masih muda, misalnya Smartisan ya, dan Smartisan misalkan udah berumur nih ya, bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Boleh
Anaknya dikasih tahu nih, misalkan kalian sukanya olahraga, ya diperkenalkan olahraga yang terhadap si anak. Jangan kamu ini harus sepak bola, tapi tanpa mengetahui apa, tanpa ngasih tahu sepak bola ini akan manfaatnya seperti apa, progres kedepannya bakal kayak gimana. Dikasih tahu biar jelas gitu. Tapi lagi-lagi ya, yang namanya belajar itu tidak memandang usia sebenarnya. Ya, apapun berapapun usia kita, ketika mau belajar dengan baik ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah gitu kan. Selanjutnya, curahkan perhatian sepenuhnya. Hendaknya kita menaruh perhatian lebih terhadap apa yang kita inginkan. Belajar menuntut ilmu Anda untuk memberikan perhatian penuh atau konsentrasi. Artinya pemikiran terhadap suatu hal dengan menyampingkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan belajar. Jadi ya kita fokus nih ketika kita pengen belajar fotografer, boleh tuh kita sering-sering coba. Pengen bisa bahasa Inggris ya les gitu, kita melakukan hal semaksimal mungkin gitu ya Smartijan. Jadi masih banyak lagi nih niat belajar. Nah, dari yang di atas terutama adalah niatnya. Wajib berniat waktu belajar sebab niat itu menjadi pokok dari segala hal, sebagaimana Nabi Muhammad SAW kayak gitu ya. Ini yang sering saya bahas karena ini nih hal fondasi utama gitu kan. Sesungguhnya amal perbuatan ya tergantung niatnya. Jadi ya ketika kita mempunyai niat yang kuat dan usaha yang maksimal, insya Allah selalu bakal ada jalan terus. Ini cerita dikit ya. Jadi saya sebenarnya pengen siaran radio itu sekitar 3 sampai 2 tahun yang lalu gitu. Terus cukup masih kurang maksimal gitu, tidak ada yang menampung. Tapi alhamdulillah dengan semangat, dengan penuh ya, meskipun beberapa tahun kemudian baru tercapai, tapi ini ya yang dinamakan dalam hati, gue sering bilang ya, ya menjadi wajah deh gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan tercapai juga. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan di 106 di Untirta ini untuk menjadi penyiar. Alhamdulillah. Jadi ya ini yang saya rasakan pribadi dan Smartijan juga bisa merasakannya itu. Entah apapun ya. Kalian menjadi penyanyi terkenal ya udah jalanin aja, coba semangat terus, pantang menyerah selagi itu baik, selagi itu manfaat buat kita ya, dan tidak melanggar aturan norma negara dan norma agama tentunya ya, laksanakan saja dengan penuh semangat gitu Smartijan. Moga-moga bermanfaat ya apa yang tadi yang saya sampaikan kali ini. Moga-moga apa yang kalian cita-citakan, ilmu apapun, selagi manfaat buat kalian, buat keluarga, buat orang banyak gitu, kalian terus berjuang, jangan menyerah pokoknya ya. Lagi-lagi kita harus berdoa dan berusaha tentunya ya. Ngomong-ngomong doa, ini lagu tentang berdoa nih ya, terhadap siapa? Ya terhadap Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena udah jam 7 malam nih, jadi Harry harus pamit dulu nih. Tapi besok ya, seperti biasa dari jam Senin sampai hari Jumat pastinya kita bakal terus bersama ya di program Kuwadai Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Harry pamit, segera tim bertugas ya di 106 dia Untirta juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.